Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Asneti, kelas 5C Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita. Pada kali ini, saya membuat 4 video sekaligus loh. Nah, video sekarang yang mana ya? Penasaran kan? Yuk ikutin videonya sampai akhir. Bye-bye! Materi yang saya jelaskan sekarang itu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Pendahuluan, yang pertama latar belakang. Saat menghadapi sedikit hambatan, pemimpin perusahaan dapat mencoba untuk meningkatkan pangsa pasar melalui harga yang bersaing atau kebijakan promosi yang bertujuan untuk mengusir pesaing lemah atau mungkin mencoba untuk mengkonsolidasikan industri. Sebagai alternatif, perusahaan dapat memutuskan untuk merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan agar perusahaan dapat menjual produk pada dasarnya yang tepat. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Jelaskan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan jasa guru. Tinjauan teoritis. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasaran terdiri dari segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, diferensiasi, dan positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Syarat proses segmentasi pasar bisa efektif. Yang pertama, luas pasar memadai. Bila tidak luas akan merugikan. Kedua, dapat ditindakkan. Maksudnya adalah bahwa bila basis pembagian pasar sulit untuk diukur, segmentasi pasar akan sulit ditindakkan, misalnya mengukur tingkat motivasi pembelian. Yang ketiga, dapat dilayani. Segmen harus dapat dilayani agar sia-sia. Lalu, segmentasi pasar bisa ditetapkan berdasarkan yang pertama segmentasi geografis, yaitu pasar dibagi secara geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, daerah kota, atau bahkan lingkungan sekitar. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu pasar dibagi secara demografis, berdasarkan usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga, segmentasi psikologis, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Yang keempat itu segmentasi perilaku, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelompok pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon konsumen terhadap sebuah produk. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan untuk segmentasi yang efektif. Yang pertama, terukur. Maksudnya, segmentasi harus bisa mengukur daya beli dan profil segmen. Kedua, aksesibilitas. Maksudnya, segmen pasar yang ditentukan bisa dijangkau atau dilayani dengan efektif. Yang ketiga, substansial. Segmen pasar yang ditentukan tersebut cukup besar atau menguntungkan untuk dilayani. Yang keempat, dapat didiferensiasi. Maksudnya, segmen pasar tersebut dapat dibedakan secara konseptual atau diproses secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Lalu yang terakhir, dapat ditindaklanjuti. Maksudnya, berdasarkan segmen yang ditetapkan tersebut, dapat dirancang program yang efektif, menarik, dan melayani konsumen. Lalu yang ketiga, penetapan target pasar. Craven mendefinisikan pasar sasaran sebagai berikut. The choice of the people or organization in a product market that organization will target its positioning strategy. Maksudnya adalah bahwa pasar sasaran merupakan pilihan atau orang atau organisasi dalam sebuah pasar produk yang mana akan dijadikan suatu strategi dari sebuah organisasi. Lalu ketiga, diferensiasi. 3 hal yang harus dilakukan untuk melakukan diferensiasi. Yang pertama, mengidentifikasi segala bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, memilih keuntungan untuk membangun posisi. Yang ketiga, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Lalu yang terakhir, positioning. Posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting, tempat di mana produk berada dalam pikiran konsumen dibandingkan produk bersaing. Lalu pembahasannya. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan jasa guru. Artinya, jika kami menjadi guru, strategi pemasaran yang kami gunakan dalam mempromosikan diri kami sesuai dengan keinginan konsumen atau sekolah. Lalu kedua, segmentasi pasar. Contohnya, saya akan melamar di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola
karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Kedua, penetapan target pasar. Artinya, saya sudah memiliki sekolah sasaran pasar. Contohnya itu yang tadi, SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras. Lalu ketiga, diferensiasi. Syarat proses segmentasi pasar bisa efektif. Yang pertama, segmentasi geografis, yaitu pasar secara geografis, seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, daerah kota, atau yang lain. Maksudnya, aman tidaknya tempat tersebut, apakah sering terjadi bencana atau tidaknya, dari segi jarak, apakah jauh atau tidak dalam mencari sekolah. Lalu kedua, segmentasi demografis, yaitu dalam jasa guru ekonomi, segmentasi demografisnya adalah yang berusia 16-17 tahun, yaitu SMA kelas 1 dan kelas 2. Yang ketiga, segmentasi psikologis, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelompok pengetahuan sikap, penggunaan, atau respon konsumen terhadap sebuah produk. Dalam jasa guru ekonomi, lebih ke anak SMA, karena pada saat SMA sudah mempelajari ilmu ekonomi. Kesimpulan, di mana sekolah merupakan lembaga organisasi yang menghimpun setiap guru dalam memasarkan jasanya. Mengetahui bagaimana perilaku dari segmentasi pasar jasa kami, yang mana dapat difokuskan berdasarkan pendekatan atau kriteria pembelian. Nah, itu adalah materi yang sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan buang buruknya. Terima kasih yang sudah melihat video saya sampai akhir. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan lihat video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.